Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1066. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kesakitan itu datang dari kedalaman tanah suci Danau Gyo. Hal ini segera mengejutkan banyak orang. Mungkinkah Qingchen dan yang lainnya mengalami masalah dengan rantai kultivasi mereka? Begitu pemikiran ini keluar, semua orang merasa ngeri. Perlu diketahui bahwa Qingchen adalah inti absolut dari Papillon Cendi saat ini. Jika sesuatu terjadi kepada Qingchen, maka Papillon Cendi pasti akan runtuh tanpa perlawanan. Bahkan dalam perpaduan sentimen dan surga, suara semacam ini dengan jelas menyebar ke telinga beberapa orang. Tidak, apakah Qingchen dan Yuqiansu menjadi gila saat mereka berkultivasi? Jangan-jangan mereka melakukan hal itu, kata Tuan Istana Guanghan. Dia terkejut. Saat ini Ji Hongchen dan yang lainnya juga kaget. Saat ini mereka semua berada di dalam pencerahan, di dalam tubuh putih bersila di genangan air. Secara alami mereka tidak bisa bergerak maju, karena saat mereka bergerak mereka akan menjadi bingung. Namun selama pencerahan, persepsi jiwa mereka menjadi sangat jelas, dan mereka semua mencoba memahami keadaan Qingchen. Di saat jiwa mereka semakin dalam, suara itu menjadi semakin jelas, dan sepertinya membawa keanehan tertentu. Karena gerakan aneh ini, suaranya tidak kecil, sepertinya Qingchen mengaum. Dan Yuqiansu juga Jiruyu merintih, akan tetapi suara Qingchen sangat hangat. Dan suara Yuqiansu dan Jiruyu sepertinya merintih dengan senang hati. Suara itu sampai ke telinga banyak wanita di luar, membuat mereka semua tercengang. Namun segera Ji Hongchen dan Tuan Istana Guangchen, leher putih mereka, seorang wanita yang sedikit dikenalnya, berubah menjadi merah muda. Dan jiwa yang mengkhawatirkan Qingchen juga sedikit gemetar. Di dalam kolam, mata beberapa orang sedikit kabur. Roh mereka terbang mundur seperti sengatan listrik, menggigit bibir merah mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Murong Bingyun, dia juga diam untuk beberapa saat dan sepertinya langsung memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menggertakkan giginya dan lalu mengutuk. Brengsek, bajingan ini. Bajingan semacam ini. Dia sangat ingin melakukannya di saat seperti ini. Dia mengutuk di dalam hatinya dan dia sangat kesal. Murong Bingyun kemudian mengirimkan persepsinya. Dia mencoba mengintip ke dalam, sangat penasaran, dan diam-diam mengorek lebih banyak sambil menghindari kerumunan. Sementara Qin Ying, saat ini dia berada tepat di sebelah Murong Bingyun. Dia mengedipkan matanya yang besar. Dia mendengarkan dengan cermat. Dia mengerutkan alisnya yang cantik itu dan dia bertanya-tanya. Murong Bingyun, apa yang sedang dilakukan Qingchen? Suara apa yang ada di dalam? Tanya Qin Ying kepada Murong Bingyun. Tidak ada apa-apa. Seharusnya itu sedang memperbaiki kultivasi. Tetapi cara berkultivasinya agak istimewa, kata Murong Bingyun. Sementara saat ini Wei Shiking dan yang lainnya juga bingung. Tuan, apakah Qingchen dan yang lainnya baik-baik saja? Kata Wei Shiking. Bagaimanapun juga persepsinya lebih lemah daripada penguasa Istana Guanghan. Dan dia tidak bisa mendengar terlalu banyak. Tentu saja, dia juga tidak banyak pemikiran dan tidak banyak keraguan. Tidak ada apa-apa, kata Tuan Istana Guanghan. Wajahnya memerah. Anda terus berkultivasi, Qingchen akan baik-baik saja. Apa artinya ini? Kata Wei Shiking. Dia menjadi cemas. Guru, Anda mendengarkan suara Qingchen. Itu cukup menakutkan. Apakah dia menjadi gila? Ini tidak baik, kamu harus membantunya, kata Wei Shiking. Bagaimana dengan hal semacam ini? Anda tidak mengerti. Qingchen dan yang lainnya hanya berkultivasi. Jangan terlalu banyak berpikir, kata penguasa Istana Guanghan. Dia juga tidak bisa berkata-kata, jadi dia harus berkata seperti itu. Biarkan dia membantu. Bagaimana cara dia membantu? Apakah hal seperti ini bisa dia bantu? Dan apakah rohnya berani masuk? Karena betapa memalukannya jika Anda melihat sesuatu yang tidak seharusnya Anda lihat. Wei Shiking memandang Tuan Istana Guanghan dengan cemas, lalu kemudian menatap Ji Hongchen dan lalu berbisik. Apakah kamu ingin berkultivasi seperti itu?
Bagaimana cara berkultivasi seperti itu? Guru, mengapa wajahmu tersipu malu? Tidak, kata Tuan Istana Guanghan. Dia membuka matanya dan berkata dengan tidak masuk akal. Wajah Ji Hongchen saat ini juga sangat kemerahan dan tubuh Anggun yang terbenam di air kolamnya memerah. Dan ini sungguh tak tertahankan. Karena dia tidak berani membayangkan pemandangan di dalam. Karena ketika dia memikirkannya, ada sesuatu di tubuhnya yang merasa menjadi kepanasan. Pada saat ini, pergerakan di dalam juga tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih ganas lagi. Suara pria dan wanita itu bercampur, bergemuruh, dan ada aura mengerikan yang keluar. Ini adalah kekuatan yang mulia dan menyebar ke telinga semua wanita. Kekuatan ini sangat kuat. Wei Shiqing dan yang lainnya yang baru saja menerobos ke tahap tengah guru suci sekali lagi meraung, bergemuruh. Kekuatan di dalam tubuh sekali lagi naik. Kekuatan bergulir, menuangkan ke tubuh mereka. Hanya saja ada beberapa suara magis yang tercampur di dalamnya, membuat orang tak bisa menahan beberapa anggota tubuh mereka yang menjadi merah. Tuan, apakah Qin Chen menerobos ranah yang mulia? Ini sungguh kekuatan yang kuat, seru Wei Shiqing. Dia nampak bersemangat. Murong Biyun saat ini tertawa kecil. Wei Shiqing ini masih merupakan kakak perempuan dari Istana Guanghan, jadi dia tidak mengerti apapun. Oke, kakak senior Wei, jangan tanya. Qin Chen itu melakukan hal buruk, kata Murong Biyun di dalam hatinya. Apa hal buruknya? Kata Qin Ying. Dia dan yang lainnya menoleh dan menatap Murong Biyun dengan tidak percaya. Maksudmu, Qin Chen menindas Yu Qiansu dan Jiruyu? Itu tidak mungkin. Qin Chen bukan orang seperti itu. Dia sangat mencintai keduanya. Mendengar itu, Murong Biyun tidak bisa berkata-kata dan dia berada bersama sekelompok wanita yang tidak mengerti apapun. Benar-benar menurunkan IQ-nya. Seberapa jelas kamu ingin aku menceritakan hal-hal buruk tentang laki-laki itu? Apakah kamu ingin aku memberitahumu posturnya juga? Kata Murong Biyun. Dia berkata dengan sedikit tegas, wanita idiot ini terlalu sederhana. Apa? Pada saat ini, bahkan jika Zhao Lingshan, Ji Sun, dan Qin Tinting tidak mengerti dan tidak mendengar, namun saat ini mereka bangun, dan tubuh mereka panas, dan wajah mereka memerah dan hampir mengeluarkan darah. Qin Ying juga sadar kembali, wajahnya memerah. Saudara Chen, dia tidak terlalu memperhatikan kesempatan ini. Tidak bisakah dia melakukan beberapa hal secara pribadi? Saat ini semua orang terdiam dan semua orang sepertinya berubah menjadi batang kayu dalam sekejap tanpa bisa berkata apa-apa karena suasananya terlalu memalukan. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Qin Chen, semua orang merasa campur aduk dan tak terkatakan. Qin Chen, anak ini keterlaluan. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu. Itu benar-benar iblis. Kata Murong Biyun. Dia menggertakkan giginya. Dia bersenandung beberapa kali dan perasaan ilahinya ingin menyebar ke dalam, ingin memperhatikan dengan baik pemandangan di dalam. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia mencobanya, persepsinya benar-benar tidak dapat menembusnya. Memikirkan apa yang dilakukan Qin Chen padanya waktu itu di tanah suci Danau Giok. Saat ini Murong Biyun giginya gatal karena marah. Orang ini mempunyai keyakinan sebelumnya, dan dia hampir memukulinya ketika dia ada di sini waktu itu. Waktu itu dia benar-benar tidak dapat menerimanya, namun apa yang membuat Murong Biyun semakin tertekan adalah dengan kekuatan Qin Chen waktu itu, dia bisa sepenuhnya mengabaikan perasaannya dan secara paksa melakukan cocok tanam kepadanya. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa setelah dia melihat wajahnya dan mengetahui identitasnya, dia tiba-tiba berhenti. Memikirkan ini sekarang Murong Biyun nampak sangat marah. Pria bau ini, bukankah aku sangat cantik? Aku bisa menahannya. Aku sangat marah. Apa yang salah denganku? Kata Murong Biyun. Dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa untuk tidak melihat kulit dan tubuhnya yang putih dan halus. Jika dilihat-lihat, dia sangat sempurna, seperti batu giok yang membuat orang merasa kasihan dan perhatian dan keinginan. Hanya anak kecil yang tidak paham gaya dan berlebihan. Ada kemungkinan dia harus dikebiri, gumam Murong Biyun. Saat ini dia sedang tidak mood untuk berkultivasi lagi. Segala macam pikirannya ngambek dan dia hanya menggertakkan giginya. Saat ini untungnya suara di dalam, suara Qin Chen, Yu Qiansu, dan Jiruyu perlahan melemah dan membuat para wanita menjadi lebih tenang lagi. Boom, saat ini di seluruh rumah Guanghan, aura pena suci tingkat yang mulia yang menakutkan terus melonjak. Dan kultivasi semua orang terus meningkat pesat.
seperti Murongmyun dan yang lainnya. Di bawah aura yang mulia, Qingchen yang menakutkan. Masing-masing dari mereka sedang berjuang memasuki setengah langkah yang mulia. Bisa dibilang ini luar biasa. Tentu saja, kekuatan Qin Ying dan yang lainnya terlalu lemah. Bahkan jika mereka memiliki pena suci tingkat yang mulia, mereka baru memasuki ranah guru suci tahap awal dan menuju ranah guru suci tahap tengah, tahap selanjutnya, dan mereka hanya bisa selaras dengan surga. Terobosan dalam kultivasi seperti itu sudah gila di mata orang lain, akan tetapi di 4 alam surga besar, itu hanya bisa dianggap biasa saja. Bagaimanapun juga, Qingchen telah menyerap asal-usul puncak yang mulia panas Sidoru dan melepaskan napas yang mulia, ditambah dengan persepsi jiwa dari teknik terlarang jiwa surgawi dan pena suci tingkat yang mulia, dan bahkan memberikannya kepada semua orang sebelum rantai kultivasinya dilepaskan. Dia telah membagikan harta karun seperti Daosen surgawi dan lebih banyak master normal yang dapat membuat terobosan. Namun meski gagal mencapai level yang lebih tinggi, Qin Ying dan yang lainnya memiliki dasar yang sangat kuat. Mereka hanya perlu mengkonsolidasikan kultivasi mereka, dan secara alami, mereka akan mengalami perkembangan yang lebih tinggi di masa depan. Dan ketika Qingchen juga yang lainnya sedang berkultivasi di tanah suci Danau Gyeok, Xin kemudian berpindah keluar rumah Guanghan. Boom! Nampak tubuh agung melangkah maju dengan cepat melangkah ke dunia ini. Apakah ini surga timur? Saya tidak tahu apa yang terjadi di Papillon Candi. Namun saya tidak pernah berpikir rumah Himi Mansion telah dihancurkan oleh orang lain. Siapa orang itu? Sungguh mengesalkan dia berani sampai di sini sebelum dewa. Kata sosok ini. Sosok ini nampak dengan pola berbentuk gunung menyala di tengah alisnya, mekar dengan napas surga. Ya, itu adalah penguasa gunung Dayu Sensan yang telah datang dengan cepat. Hei, tapi Wen Hantian sepertinya masih baik-baik saja. Bukankah orang itu tidak melakukannya? Melihat Wen Hantian masih baik-baik saja, Master Gunung Dayu Sensan itu benar-benar menghela napas lega, dan dia juga merasa senang. Pergi ke rumah Guanghan. Kata sosok itu, dia lalu mengguncang sosoknya, dan langsung melesat pergi ke arah rumah Guanghan. Xin kemudian berpindah lagi ke rumah Guanghan. Saat ini nampak Yang Mulia 9 kehidupan melayang di langit. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan pelangi ilahi yang mengerikan mekar di pupil matanya. Tuan, seseorang akan datang. Kata Yang Mulia 9 kehidupan, atau disebut juga Yang Mulia Jiu Ming. Penguasa Gunung Suci Dayu Sensan yang dikirim kali ini juga sangatlah kuat. Oleh karena itu, begitu dia memasuki Wen Hantian, dia langsung ditemukan oleh Yang Mulia 9 kehidupan. Ya, jangan khawatir. Nak Qingchen dan yang lainnya, kultivasi mereka harusnya akan segera selesai. Kata kucing hitam besar itu, seraya tiduran di pundak Yang Mulia 9 kehidupan dengan santai. Kembali ke tanah suci Danau Gyeok, saat ini Qingchen dan yang lainnya telah mencapai akhir kultivasi mereka. Seluruh garis pena suci tingkat yang mulia itu telah disempurnakan oleh Qingchen dan rombongannya, dan itu telah menjadi kekuatan di tubuh mereka. Terobosan ini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk setengah langkah yang mulia seperti King Kyuji, karena King Kyuji dan yang lainnya sudah menjadi setengah langkah yang mulia, dan tidak mungkin untuk memasuki ranah yang mulia hanya dengan ini. Namun walaupun begitu, dengan ini mereka semakin mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka. Tetapi Zhao Lingshan dan yang lainnya telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan yang mulia di tubuh mereka. Meskipun mereka mungkin tidak akan dapat menerobos dalam waktu yang singkat, namun mereka dapat membuat jalan masa depan mereka lebih mudah dan kokoh. Dan boom! Pena suci yang tak berujung tingkat yang mulia itu mendidih, dan di bawah kegilaan Qingchen dan yang lainnya, pena suci tingkat yang mulia ini menjadi semakin berkurang, dan akhirnya pena suci itu pun tiba-tiba menghilang ke udara. Roh suci dari pena suci yang tak ada habisnya itu juga sepenuhnya hilang. Chen Shao, Yu Qiansu dan Jiruyu membuka mata mereka dan mendengus. Wajah mereka memerah, dan mereka memandang Qingchen dengan malu-malu. Saat ini di tempat suci Danau Gyeok, gemerlap ombak bergulir, permukaan air bergelombang, dan wajah kedua wanita cantik itu bagaikan ikan dan angsa liar. Namun setelah semua ini, rasa malu yang tak ada habisnya muncul di wajah mereka berdua. Saat ini Qingchen juga membuka matanya, dan lalu dia melihat dua pemandangan indah di depannya. Dengan ekspresi penghargaan, tubuh mereka berdua benar-benar sempurna.
Saat ini api Kincen yang baru saja padam sepertinya akan menyala kembali. "Kamu tutup matamu," kata Jiruyu, kulitnya memerah dan akar telinganya merah saat dia berkata dengan malu-malu. "Hehehe, aku sudah melakukan semuanya sebelumnya. Apa yang kamu takutkan?" kata Kincen. Dia berkata sambil tersenyum. "Kamu tutup matamu." Jiruyu bahkan lebih pemalu lagi, matanya kabur dan bingung. Oke, tidak bisakah aku memejamkan mata?" kata Kincen sambil tersenyum. Namun begitu Kincen menutup matanya, dia lalu merasakan tubuh terbakar dan segera naik kepadanya. Perasaan lembut dan halus membuat Kincen sedikit tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, Kincen langsung membuka matanya lagi. Tetapi kemudian Kincen menemukan bahwa Jiruyu sudah merangkak ke arahnya. Sebelum Kincen dapat berbicara, Jiruyu langsung menciumnya. Tubuhnya menempel kepada Kincen, dan lidahnya yang harum memasuki mulut Kincen. Dan itu cukup sedikit agresif. "Bagus," kata Kincen. Dia dipegang erat-erat dan matanya membulat. "Ini terlalu bagus untuk diberikan." "Kamu dan Yukiansu sudah dekat, dan aku juga istrimu. Jadi kamu tidak bisa memihak salah satu atau yang lain," kata Jiruyu. Dia berkata dengan cemberut. Leher Jiruyu memerah dan daun telinganya yang halus juga berwarna merah, dan napasnya pendek. Ini jelas akan menjadi pertarungan nyata di tanah suci Danau Giok ini. "Kincen, apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" Namun pada saat ini ada suara pertanyaan tidak jauh dari sana. Pena suci tingkat yang mulia sudah menghilang, dan penindasannya secara alami juga sudah menghilang. Dan Zhao Lingsan juga Jixun secara bertahap berjalan mendekat. Apa? Tiba-tiba mereka melihat pemandangan di sini dan mereka berdua berseru. Kulit mereka memerah dan tidak bisa bergerak dan tubuh mereka sepertinya terbakar panas. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat? Terlalu malu. Kincen dan Jiruyu sebenarnya menyatakan perjinahan pada kesempatan seperti itu. Sungguh tidak bisa membayangkannya. Para pejinah dan wanita ini keterlaluan, padahal aku tidak ada. Dan tidak jauh dari sana, Murong Miyun juga akhirnya mendapat kesempatan untuk menyapu kesadaran spiritualnya dan lalu melihat Kincen yang telanjang sedang memeluk Jiruyu, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Sepasang anjing dan manusia ini keterlaluan, sangat keterlaluan, kata Murong Miyun. Dia hampir tidak bisa menahannya karena marah. Uhuk, batuk. Kincen tiba-tiba batuk-batuk dan Kincen juga merasa malu. Dia juga tidak ingin datang ke sini bersama Jiruyu seperti ini. Tetapi sebelumnya Jiruyu lah yang terlalu cukup agresif. Kemudian Kincen juga merasakan persepsi ilahi yang menyapu ke arahnya. Dan yang dia rasakan itu adalah Murong Miyun. Orang ini. Bukankah dia harusnya tahu bahwa dia tidak boleh melihat hal apapun yang tidak seharusnya dia lihat? Melihat ke belakang sekarang. Kincen harus mengajarinya nanti. Dan kedua persepsi lainnya itu adalah King Suesyun dan King Suesilan. Kedua muridku ini bahkan berani mengintip gurunya. Dan kemudian Kincen juga merasakan persepsi ilahi dari Tuan Istana Guanghan. Dalam keadaan seperti ini, Jiruyu juga sangat pemalu dan Jiruyu buru-buru melepaskan pelukan Kincen. Dan Jiruyu lalu menyelam ke dalam kolam. Nampak dia cukup malu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.